Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Fadila dengan nomor NIM 2021010041. Kali ini saya akan mengevlog tentang rencana pengembangan madrasah. Nah, madrasah yang saya ambil kali ini yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Ghazali Siwatu. MTS Al-Ghazali adalah lembaga pendidikan yang setara dengan SMP. Sekolah ini didirikan oleh Romo Kiai Haji Ghazali Shihab selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda pada saat itu. Nah, kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Ghazali saat ini yaitu Ibu Nyai Hajah Husnul Khotimah MPD Al-Hafidhoh. Sekolah ini berada di Jalan Senjata Kesuman, Siwatu, Bimiroso, Watu Malang, Wonosobo. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghazali dan Kementerian Agama. Sebuah lembaga pendidikan yang terus berusaha menyetak generasi penerus bangsa yang berunggulan, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Kondisi objektif MTS Al-Ghazali saat ini memiliki murid sekitar 350 siswa, sedangkan tenaga pendidik atau guru sekitar kurang lebih 20 guru. Kemudian, MTS Al-Ghazali menyelenggarakan UTS dan UAS sebagai tolak ukur penilaian atau evaluasi pembelajaran, yang dimana mereka menyelenggarakan UTS dan UAS ini meliputi 16 pelajaran, mulai dari pelajaran umum sampai pelajaran agama. Dan UTS dan UAS ini diselenggarakan kurang lebih selama 8 hari. Untuk data kelulusan dari MTS Al-Ghazali, mereka kebanyakan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat, yaitu ke MAN 1 Wonosobo, MAN 2 Wonosobo. Ada juga mereka yang melanjutkan hanya pendidikan non-formal seperti ke Pondok Gontor, Pondok Salafiyah lainnya, dan sebagian yang lain mereka memilih untuk bekerja atau membantu orang tuanya di rumah. Nah, terus apa aja sih sarana dan prasarana yang ada di MTS Al-Ghazali ini? Nah, Madrasah Tsanawiyah Al-Ghazali memberikan banyak sekali fasilitas. Salah satunya yaitu pesantren, masjid, halaman yang luas, kemudian ruang kelas yang nyaman, lab komputer, kelas tahfidz, terus juga ada free hotspot area, kemudian ada UKS, kemudian ada koperasi, kantin, lapangan olahraga, dan masih banyak fasilitas lainnya yang masih dikembangkan oleh Madrasah Tsanawiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada rencana pengembangan madrasah. Yang pertama ada tujuan atau kompetensi, yaitu terwujudnya kualitas lulusan yang beriman, bertakwa, kompetitif, unggul dalam berprestasi, dan santun dalam berperilaku. Nah, kemudian murid kita bisa meningkatkan dengan literasi, meningkatkan sistem intensif membaca buku dengan cara mewajibkan setiap siswa minimal 1 minggu untuk membaca buku di perpustakaan. Kemudian kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di luar kelas seperti pramuka, pidato, qiraah, kaligrafi, futsal, karya ilmiah remaja, tek-tek, dan PMR. Tujuannya supaya kita bisa meningkatkan minat dan bakat siswa kepada kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Lalu kita bisa mengarahkan murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan kompetensi seperti lomba, olimpiade, dan lomba lainnya yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian rencana pengembangan selanjutnya untuk guru, yaitu kita dapat mengembangkan diri dengan mengupayakan guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu seperti mengikuti pelatihan, seminar-seminar guru, atau kegiatan pertemuan-pertemuan guru lainnya. Kemudian kita bisa publikasi ilmiah yang merupakan sebuah bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Kemudian kita bisa melalui karya inovatif yang merupakan penemuan baru, hasil pengembangan atau hasil modifikasi sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan pendidikan dunia. Nah, rencana pengembangan selanjutnya yaitu konten. Di sini MTS Al-Ghazali bisa menyebarluaskan mengenai informasi mengenai madrasah melalui sosmed, yaitu melalui Instagram atau Facebook, mengenai info-info penting seputar MTS Al-Ghazali kepada khalayak umum. Kemudian bisa juga melalui secara langsung dengan cara ketika pengambilan rapot orang tua, kemudian dari pihak sekolah diberikan brosur atau kalender yang memuat informasi mengenai MTS Al-Ghazali. Selain itu,
Pihak MTS Al-Ghazali juga gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ketika waktu pendaftaran sekolah dibuka. Kemudian, progres yang telah direalisasikan oleh MTS Al-Ghazali mengenai rencana pengembangan sarana prasarana meliputi, yaitu perenovasian setiap gedung pesantren, halaman madrasah yang direnovasi dan diperindah dengan adanya bunga-bunga, kemudian adanya pembangunan ruang kelas baru, terus bertambahnya tenaga pendidik yang profesional sebanyak 2 orang, yaitu guru olahraga dan guru tahfidz. Kemudian perenovasian kantor guru dan ruang kepala sekolah. Kemudian ruang tata usaha yang dialokasikan ke bagian strategis madrasah. Bertambahnya jumlah kamar mandi madrasah, perenovasian aula madrasah, fasilitas upacara seperti tiang bendera yang diganti menjadi baru. Kemudian renovasi kantin sekolah dan peningkatan daya jual di madrasah. Kemudian perenovasian perpustakaan dan peningkatan literasi siswa madrasah, penambahan fasilitas masjid seperti tempat wudhu dan toilet. Kemudian yang terakhir, inovasi motif seragam batik di madrasah. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar di madrasah. Di MTS Al-Ghazali ini menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan siswa madrasah agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selain itu, MTS Al-Ghazali menerapkan kurikulum mandiri, yakni dengan pembiasaan yang dilakukan sebelum dan sesudah KBM seperti berikut ini. Nah, untuk kegiatan hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Jumat sebelum KBM dimulai, selalu diawali dengan pembacaan Asmaul Husna, mujahadah dan doa sebelum belajar yang dilakukan oleh seluruh siswa dan guru di halaman madrasah bersama-sama, yang dimulai dari jam 7.30 sampai 8.00. Kemudian pada hari Jumat, sebelum KBM dilaksanakan selalu diawali dengan membaca Yasin dan tahlil di halaman masjid bersama seluruh anggota madrasah yang dimulai dari jam 7:30 sampai jam 8. Kemudian pembiasaan untuk hari Sabtu yaitu seperti hari biasa, yaitu Asmaul Husna, mujahadah, dan doa sebelum belajar. Selain itu ada program khusus di hari Sabtu, yaitu ekstrakurikuler yang dimulai pada jam 13.15 setelah pulang sekolah, meliputi pidato, qiraah, kaligrafi, sepak takraw, voli, tahfidz, badminton, kegiatan karya ilmiah remaja, tek-tek, dan lain sebagainya. Nah, sistem kegiatan belajar mengajar di kelas menerapkan gabungan 2 kurikulum tersebut, yaitu kurikulum 13 dan mandiri antara guru dan siswa. Kemudian ketika KBM berlangsung, sebagian siswa aktif bertanya dan sebagian lagi pasif dalam bertanya. Di pertengahan KBM biasanya siswa isoma 2 kali, yakni pada jam 9 sampai jam 9:30 dan jam 12 sampai jam 1. Nah, biasanya pada jam-jam sholat seperti ini diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian setelah KBM belajar ditutup dengan membaca doa dan Asmaul Husna yang dipimpin oleh ketua kelas. Setiap masuk dan keluar kelas ketika KBM dibiasakan untuk bersalaman dengan bapak atau ibu guru. Jadwal waktu pulang hari Senin sampai Kamis pada jam 14.00, kemudian hari Jumat jam 11.15 dan jam 13.15 dilanjutkan kegiatan pramuka. Hari Sabtu pulang jam 13.00 dan dilanjutkan dengan ekstrakurikuler. Nah, untuk rencana pengembangan selanjutnya, pada bagian anggaran, administrasi biaya inti pada MTS Al-Ghazali meliputi beberapa rincian, yaitu yang pertama, biaya pendaftaran dan administrasi sekolah sebesar 1.900.000, kemudian infak pengembangan dan BP 3 sekolah sebesar 120.000, kemudian infak pembangunan setiap tahun 1 juta rupiah, kemudian ada biaya study tour 1.200.000 kondisional sesuai dengan tujuan wisata. Nah, kemudian beberapa kebutuhan tambahan kondisional sesuai dengan keputusan pihak madrasah. Untuk pemasukan anggaran dana MTS Al-Ghazali mendapatkan anggaran dari dana BOS pemerintah dan dana komite. Kemudian pada bagian MONEF atau monitoring dan evaluasi, kegiatan MONEF yang dilakukan oleh pihak MTS Al-Ghazali mencangkup aspek perkembangan administrasi, karakter siswa, sistem ekstrakurikuler, fasilitas, dan tata aturan. Terkait dengan penerapannya, pihak sekolah mengumpulkan data-data tersebut
kemudian menganalisis hasil observasi data dan dilaporkan kepada pihak madrasah yang bertanggung jawab sehingga bisa dilakukan koreksi data dan penilaian. Kemudian, dari data tersebut bisa diketahui pertimbangan-pertimbangan yang efektif untuk kebijakan madrasah, sehingga tahapan terakhir yang dilakukan adalah evaluasi terhadap kebijakan madrasah. Nah, jadi seperti itu teman-teman rencana pengembangan Madrasah Al-Ghazali yang saya sampaikan pada vlog saya hari ini. Cukup sekian vlog saya hari ini. Saya meminta maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dalam pembuatan vlog pada kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.